Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 menyebut penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaan mereka sebelum, sesaat, dan setelah menjabat. Nah, sejak 2018 hingga 2020, KPK mencatat 95% jumlah harta pejabat negara tersebut tidak akurat karena diduga banyak yang tidak dilaporkan alias disembunyikan. Dan ironisnya, di masa pandemi COVID-19, harta pejabat atau penyelenggara negara ini justru mengalami tren kenaikan hingga 70%. Apa jawaban KPK lebih lanjut soal ini dan bagaimana juga KPK memastikan jika para pejabat negara melaporkan harta kekayaan mereka secara transparan dan akuntabel? Kita diskusikan lebih lanjut. Sudah terhubung dari luar studio lewat sambungan Zoom dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Selamat sore, Pak Pahala. Selamat sore, Mas Ferdi. Ya, salam sehat, Pak ya. Sehat. Ya, terima kasih Pak Pahala sudah bergabung dengan kita sore ini. Langsung saja Pak, kita ingin konfirmasi beberapa hal ya. Ada kemudian catatan dari KPK, penurunan tingkat kepatuhan pejabat negara dalam melaporkan LHKPN atau menyampaikan LHKPN-nya hampir di semua lembaga negara. Banyak sekali pejabatnya yang belum menyampaikan LHKPN. Dan yang digarisbawahi cukup besar persentasenya anggota DPR, Pak Pahala, 58%. Apa yang perlu diketahui oleh rakyat lebih lanjut soal data ini, Pak, khususnya untuk anggota DPR yang 58% ini belum menyampaikan LHKPN-nya? Baik, yang pertama sebenarnya secara umum kalau kita bandingkan 2017 secara umum semua bidang ya gitu, itu kita baru di sekitar 67%. Sekarang justru udah 96,7%. Jadi ini berita baiknya bahwa terjadi peningkatan kepatuhan secara umum. Sudah hampir patuh semua. Tapi, nah ini begitu kita cermati, ternyata ada satu komponen mengkhawatirkan yang namanya legislatif pusat. Padahal sebelum 2019 yang mengkhawatirkan kita legislatif daerah, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Mereka selalu berdebat soalnya apakah kami perlu menyampaikan apa enggak. Sekarang itu justru 90% lebih sangat baik kepatuhannya. Ada beberapa daerah termasuk DKI misalnya yang kita soroti. Tapi justru yang legislatif daerah membaik, yang pusat yang jatuh tajam. Jadi kami juga bertanya, ini kenapa? Gitu? Apakah teknis yang sulit? Menurut kami ini pembaruan saja. Sebenarnya tidak ada yang sulit dengan pembaruan. Tidak ada dokumen-dokumen baru yang harus ditampilkan misalnya, kecuali ada perubahan angka gitu. Jadi buat kami sebenarnya kami sangat ingin mendorong legislatif pusat juga kembali ke angka-angka seperti sebelumnya. Bahkan 2019 itu 100% karena diwajibkan oleh KPU harus menyampaikan LHKPN. Itu semua legislatif daerah juga 100%. Tapi yang daerah jatuh cuma sedikit, cuma 5-6%. Kok yang pusat malah hampir setengah. Itu yang buat kami juga ingin masyarakat juga ikut mendorong itu supaya ya wakilnya di Senayan sana, ayo dong. Ada fraksi yang baru 22%, ada yang udah 8%. Kita bilang udahlah, positif saja. Yang sudah 100% nanti fraksinya kita umumkan lah. Ya konstituennya juga paham bahwa fraksi ini patuh. Ini belum cerita akurasi, baru cerita kepatuhan. Nah kita bilang gimana kita mau berangkat ke akurasi, kita cerita soal nyampaikan apa enggak. Kan gitu, itu masih jauh jadinya. Itu saja concern kami. Artinya kemudian tidak ada yang sulit begitu ya untuk melaporkan LHKPN ini, template-nya sudah ada begitu ya, paling juga akan mengulang dari template yang lama untuk perbaruan angka saja. Kalaupun juga ada anggota DPR yang mengatakan bahwa masa pandemi ini dengan banyaknya WFH ini juga menjadi kesulitan untuk melaporkan LHKPN mereka. Ini bisa dikompromikan alasan-alasan seperti ini, Pak Pahala? Kalau alasan kita terus terang nggak tahu ya, tapi kita bilang begini. Pertama ini elektronik. Yang kedua ini kalau isi SPT pajak 31 Maret pasti bisa isi LHKPN karena format hartanya sama. Yang ketiga ini pembaruan. Kalau tidak ada yang berubah apa-apa, sama sekali ambil file yang lama, diambil, dibuka, di-save, di-submit. Kira-kira segampang itu. Jadi kami kok yakin kalau dari sisi teknis, kalau mau bantuan pun itu hubungi KPK, kita akan datang ke
kemanapun gitu ditunjuk, atau kita pandu elektronik juga nggak apa-apa. Oke. Jadi kok kami yakin dari segi teknis sebenarnya tidak ada masalah, Oke. tinggal lagi gimana concern-nya ditaruh untuk kepatuhan ini sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dari pejabat publik. Oke. Anda pejabat publik punya serangkaian hak, tapi punya serangkaian kewajiban. Oke. Nah, kewajiban ini yang kita dorong. Oke, kemauan ini yang memang agak sulit untuk dipaksakan begitu ya. Tapi yang menarik juga yang disampaikan saat webinar kemarin soal temuan LHKPN menyebut 90% jenis harta dan juga jumlahnya ini tidak akurat. Katakanlah palsu begitu, Pak. Ini bagaimana? Ketahuannya dari mana, Pak? Atau ini belum termasuk yang Jadi disembunyikan gini, begitu? Di internal KPK, LHKPN sesudah kita terima, kita verifikasi, dan kita tayangkan begitu ya. Nah, dari teman-teman penindakan yang sedang berproses, kita diminta untuk memperkuat tuntutan, tolong LHKPN-nya. Jadi yang 1.665 ini sebagian besar datang dari teman-teman penindakan. Jadi orang yang sedang bermasalah. Itu yang kita temukan 95% itu memang LHKPN-nya tidak benar. Kalau kita bilang tidak akurat, ya tidak benar. Dan umumnya itu ya ada harta-harta yang tidak dilaporkan. Kami lakukan verifikasi ke Samsat untuk tahu kendaraan. Yang utama ke perbankan, asuransi, lembaga-lembaga keuangan. Untuk tahu, satu, apakah semua rekening sudah dilaporkan. Yang kedua, apakah isinya benar yang ada di perbankan, asuransi, maupun pusat. Nah, itu yang kita bilang 95% ternyata kita temukan untuk orang-orang yang sedang bermasalah di KPK di bagian penindakan, itu 95% dari 1.665 yang kita periksa itu memang tidak benar hartanya. Jadi udah pas lah gitu kan. Niat dia untuk transparan ada, tapi nggak ada. Begitu ada penindakan, kita diminta LHKPN-nya persis gitu seperti yang disebut. Ini ada transfer yang nggak dilapor, ada harta yang nggak dilapor, itu kita serahkan ke penindakan untuk memperkuat tuntutan atau memperkuat proses penindakan. Tapi kalau di kami, inisiatif sendiri pun kita lihat juga sama gitu. Tetap aja ada keinginan orang merendah-rendahkan harta. Kita bilang tinggi juga tidak berarti korupsi, rendah juga tidak berarti bersih. Yang penting diverifikasi, diperiksa, semuanya cocok. Ya. Oke, Pak Pahala, ada analogi di publik yang menyatakan begini, kalau kita runut begitu ya, beberapa kasus korupsi dari oknum pejabat dan penyelenggara negara ini, kan modelnya sekarang transaksinya tunai begitu ya, terus juga ada modus menggunakan rekening-rekening orang lain begitu, supir pribadi lah, ART begitu, atau rekanan lain begitu, sehingga kemudian ini menjadi tempat wadah untuk mengumpulkan harta mereka yang kemudian bisa diindikasikan tidak bisa dilaporkan secara transparan. Apakah ini juga merupakan salah satu bagian identifikasi dan verifikasi untuk memastikan jika LHKPN-nya ini benar atau tidak, palsu atau nyata begitu? Apa jawaban KPK soal ini? Tentu saja verifikasi atau konfirmasi kami itu tidak sempurna gitu. Jadi kalau cuma naruh di rekening keluarga, kita bisa cari. Ya. Karena kan satu kartu keluarga itu kelihatan semua NIK-nya, dan terima kasih kepada perbankan, asuransi, dan bursa. Bagi kita sebut NIK-nya, disebut semua rekeningnya, dan juga akses transaksinya. Kalau itu masih bisa. Memang kalau misalnya katakan pakai supir atau kayaknya silakan saja. Tapi jangan lupa resikonya sama tingginya gitu kan. Kalau dia tinggal atau dia bawa pergi untuk ahli waris, beli rumah supaya menyembunyikan pakai nama supir, nanti kenapa-napa supirnya, itu kan atas nama dia. Jadi saya bilang sih ya boleh aja pakai itu, resikonya tapi ada gitu ya. Dan kita pikir kenapa juga sih mesti susah gitu kan, udah laporin saja gitu kan. Kalau memang datangnya dari yang data, harusnya memang kesulitannya di situ. Untuk itu mekanisme LKPN didesain supaya ini pencegahan dengan cara membuat susah yang harta nggak sah. Kan itu aja, kalau sah nggak ada susahnya. Oke.
Pak Pahala, di kondisi pandemi sekarang, ada juga laporan atau temuan yang mengatakan bahwa pendapatan atau penghasilan pejabat negara ini tidak sesuai dengan profilingnya. Artinya kemudian ini bermuara kepada naiknya tren jumlah kekayaan penyelenggara negara ini, bahkan angkanya 70%. Apa jawaban KPK soal ini, Pak? Kalau naik itu kita juga ingin masyarakat jangan cepat gitu, kalau naik nih korupsi enggak juga. Saya misalnya punya sebidang tanah, dulu NJOP-nya 10, saya tulis 10. Tahun ini Pemda menaikkan jadi 13. Otomatis kekayaan saya naik. Otomatis itu jadi 13. Jadi jangan cepat-cepat, bukan berarti juga kalau naik itu pasti korup, bukan berarti juga tidak korup. Okay. Intinya tetap harus diperiksa. Dan jangan lupa sebagian juga turun. Yang pengusaha misalnya usahanya turun, sahamnya turun, maka nilainya juga turun. Okay. Jadi buat dinamika naik atau turun masih harus dilihat di orang. Tidak bisa kita ambil simpul. Kalau naik maka pejabat negara selama pandemi ini nikmati keuntungan, belum tentu. Bukan berarti enggak, belum tentu. Kita akan lihat lebih detail ke masing-masing laporan. Oke, artinya kemudian memang perlu verifikasi, identifikasi yang menyeluruh agar kemudian tidak ada judgement seperti itu ya Pak ya. Terakhir Pak Pahala, apa pesan KPK untuk untuk kondisi seperti ini? Bagaimana kemudian mendorong penyelenggara negara, pejabat negara untuk bisa melaporkan LHKPN secara akuntabel dan transparan? Kalau pesan kami sih dari KPK ini kan sudah menjadi amanah dari undang-undang. Anda punya privilege, punya hak, pejabat negara tentunya punya kewajiban. Ditunaikan kewajibannya dan kita terus minta bantuan media, masyarakat untuk mendorong. Saya senang nih lihat belakangan ini kalau ada berita tentang A gitu, negara A gitu, biasanya media udah mulai tuh ngelihat e-announcement. Nah ini harganya berapa, naik apa turun, itu tujuan kita bentuk e-announcement LHKPN. Supaya masyarakat juga bisa mengakses dan melihat. Ya, jadi kita justru minta dukungan media, masyarakat untuk bersama-sama menekan pejabat negara yang punya hak menunaikan kewajibannya menyampaikan laporan transparan dan isinya benar atau akuntabel. Saya pikir itu dari kami. Oke, tidak hanya media tapi publik juga harus mendorong bersama-sama khususnya kepada wakil rakyat yang ada di DPR ini untuk kemudian bisa melaporkan harta kekayaan mereka sebagai representasi rakyat agar tidak terjadi judgement atau kecurigaan-kecurigaan tadi. Dan sayang sekali Pak Pahala, sampai dialog kita ini selesai kita belum mendapatkan konfirmasi untuk kehadiran dari anggota DPR. Kita sudah mencoba untuk menghubungi MKD dan juga ketua dan wakil DPR, tapi tidak ada yang bersedia untuk berdialog dengan kita sore ini. Tidak apa-apa. Terima kasih Pak Pahala sudah menjawab dan mengkonfirmasi soal LHKPN ini. Menarik untuk ditindaklanjuti dan kita kawal secara bersama. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.